Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita bertemu di dalam program Writing Class. Narasikan kreativitasmu. Program ini merupakan program bertajuk kepenulisan yang akan berkesinambungan dengan mentoring kepenulisan. Saya akan mengawali pertemuan kali ini dengan penyampaian terkait dengan esensi, urgensi, dan fungsi menulis. Buat apa sih kita menulis? Apa sih esensi dari menulis? Menulis merupakan salah satu cara kita untuk menuangkan ide, kreativitas, gagasan, masalah dalam bentuk tulisan, di mana tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membuat alternatif penyelesaian dan implementasi dari sebuah gagasan yang dapat dilakukan secara rasional. Secara sederhananya, menulis dapat juga dijadikan sebagai media untuk menyalurkan hobi, untuk menuangkan masalah-masalah dalam bentuk diary, dalam bentuk tulisan-tulisan untuk kepentingan pribadi. Namun, menulis juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal tersebut berkaitan dengan urgensi menulis itu sendiri. Menulis dalam ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting, yakni dalam proses penciptaan sebuah karya-karya yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk jenis karya yang bisa dihasilkan, secara umum terbagi atas dua, yakni karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Perbedaan yang mendasar terkait dengan karya ilmiah dan non-ilmiah adalah dalam hal teknik menulisnya. Dalam lingkup kepenulisan ilmiah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan sistematika dan aturan-aturan baku dalam kepenulisan itu sendiri. Juga masalah-masalah yang akan diangkat sehingga dapat menghasilkan sebuah penyelesaian yang dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Sedangkan untuk kepenulisan yang sifatnya non-ilmiah, sistematikanya lebih bebas, juga bahasa yang digunakan untuk masing-masing karya non-ilmiah juga berbeda. Meskipun demikian, ada beberapa jenis karya-karya non-ilmiah tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagian ini akan kita bahas lebih lanjut pada mentoring kepenulisan ya. Jangan lupa, yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya segera ditanyakan di grup WhatsApp. Selanjutnya, bagaimana sih cara saya dapat memulai menulis? Jika boleh saya memberikan tips, maka yang pertama harus dilakukan adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan memulai membayangkan hal-hal yang rumit, tetapi mulailah dengan hal-hal kecil. Misalnya, ambil penamu, kemudian tuangkan apa yang sedang kamu pikirkan. Atau kamu bisa memilih untuk mulai berjalan-jalan, kemudian scanning, observasi lingkungan sekitarmu, kemudian tulis kesan dan pesanmu. Atau kamu juga bisa memilih dengan cara ini. Apa kamu punya masalah saat ini? Tuangkan unek-unekmu dalam sebuah kertas atau melalui smartphone-mu. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan platform yang dapat teman-teman akses untuk mempublikasi tulisan teman-teman. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu platform? Bagaimana cara menemukan platform yang tepat? Lalu, apa sih manfaat yang bisa didapatkan ketika teman-teman mengunggahnya ke sebuah platform? Platform menulis di media massa merupakan wadah yang dapat teman-teman gunakan untuk mengunggah atau mempublikasi tulisan teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara menemukan platform yang tepat? Saat ini, platform di media massa yang kita tahu sangat banyak. Namun, kita tentu harus memilih platform mana yang cocok untuk karya kita. Platform yang terdapat di media massa tentu memiliki tema-tema tertentu. Teman-teman harus menyesuaikan tulisan atau karya teman-teman ke dalam platform tersebut.
Lalu apa sih manfaat yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman publikasi karya? Tentu teman-teman dapat menyalurkan energi positif teman-teman melalui sebuah tulisan kepada para pembaca. Teman-teman juga dapat sharing pengalaman, kemudian sharing ilmu, yang insya Allah menjadi amal jariah buat teman-teman. Karya-karya teman-teman yang sudah dipublikasi tentu juga akan menjadi salah satu sumber rujukan bagi para pembaca teman-teman dan juga sebagai sumber inspirasi. Ternyata esensi menulis tidak sesederhana itu ya. Dengan menulis, kita dapat menebar lebih banyak manfaat dan kebaikan. Untuk contoh platform karya ilmiah, saya akan sertakan linknya di bawah ya. Lalu, untuk karya non-ilmiah bagaimana? Ada 2 jenis pilihan untuk publikasi karya non-ilmiah. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kepenulisan non-ilmiah dapat juga berbentuk pengalaman, cerita, atau ulasan-ulasan. Maka dari itu, publikasinya terdapat 2 pilihan, yaitu publikasi secara online dan publikasi offline. Untuk publikasi secara online, teman-teman bisa membuat blog sendiri, atau teman-teman bisa mengakses platform Kompasiana dan membuat akun sendiri. Selain itu, terdapat beberapa platform yang membutuhkan editing terlebih dahulu, seperti mojok.co, Mongabay, WikiHow, Kompas, cerpen.id, Songwriter, dan projects.co. Platform-platform tersebut memiliki tema-tema tertentu, maka teman-teman juga harus menyesuaikan tulisan teman-teman sesuai dengan platform tersebut. Sedangkan pilihan kedua, yaitu publikasi offline. Teman-teman bisa melakukan pembukuan sendiri, atau teman-teman bisa langsung mengirimkannya ke penerbit dengan terlebih dahulu sudah melalui proses editing. Siapa tahu, dari hal-hal kecil tersebut, teman-teman bisa menulis buku sendiri. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya ke alamat email yang akan saya sertakan di link di bawah ini. Juga teman-teman bisa langsung menanyakannya melalui grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.